Indonesia Malam didukung oleh Jumpa lagi di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Dalam rapat Komisi 2 DPR RI muncul usulan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold turun menjadi 3,5% pada pemilihan umum 2029 mendatang. Nah, usulan ini diajukan karena dianggap perlu dalam mencari titik temu antara sistem partai yang moderat dan keterwakilan politik. Lalu apakah usulan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan DPR RI dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu? Informasi lainnya yang juga jadi sorotan di Sapa Indonesia Malam. Roy Suryo CS mendatangi Komnas HAM. Kedatangan ketiga tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi itu diterima pimpinan Komnas HAM. Roy menyampaikan klaim dugaan pelanggaran HAM berupa diskriminasi dan kriminalisasi selama proses hukum yang dijalani dalam kasus ijazah Jokowi. Kedua tema tersebut dan informasi menarik lain akan menjadi sajian utama Sapa Indonesia Malam kali ini bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro bersama Anda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, black box atau kotak hitam pesawat ATR 42500 akhirnya ditemukan di potongan ekor pesawat. Sejak ditemukan pada pukul 11 siang, black box kini sedang dibawa ke posko Tompo Bulu. Kondisi fisik black box kemungkinan besar ditemukan utuh sehingga kuat dugaan data-data yang merekam data penerbangan dan komunikasi di kokpit pesawat akan dapat dibaca. Selain black box, tim juga temukan kokpit voice recorder atau percakapan pilot dan kopilot selama penerbangan. Yang menurut saya ini seperti black box itu mungkin, yang dimaksud black box gitu ya. Nah, ini black box itu yang menemukan ada tim 700 gabungan dengan Basarnas dan Vertical Rescue dari Tornasa. Ini bukan semata kerja mereka. Ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu. Kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada sudah bermalam, kita dorong lagi pagi, 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan, mohon maaf, korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah black box ini kita temukan. Kita tetap akan berjuang untuk melanjutkan pencarian sampai dengan ada perintah dari komando atas. Sementara itu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono diserahkan kepada keluarga usai proses identifikasi dinyatakan selesai. Pihak keluarga menyampaikan jenazah akan segera dibawa ke Jakarta untuk proses pemakaman. Keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada tim SAR gabungan, tim medis, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sejak proses pencarian hingga identifikasi korban. Keluarga berharap upaya pencarian dapat terus dilanjutkan agar korban lainnya yang masih belum ditemukan dapat segera dievakuasi dan diserahkan kepada keluarga. Juga Angkasa Pura dan manajemen handling yang ada yang sudah usaha keras untuk menemukan adik kami. Mengucap syukur buat apa yang sudah dikerjakan bagi kami sehingga adik kami bisa ditemukan, sehingga hari ini bisa juga udah ditutup petinya sehingga kami akan segera bawa ke Jakarta. Terus berdoa buat yang lain juga, kasih kekuatan juga sama seperti kami dan juga bisa segera ditemukan sehingga kita semua bisa kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa baik saudara kerabat kami yang ada. Jenazah Florencia Lolita Wibisono teridentifikasi setelah 2 ciri primer, yaitu sidik jari jempol tangan kiri dan data gigi korban, serta 1 ciri sekunder, yaitu pakaian, name tag, dan sepatu cocok dengan data antemortem korban.
Florencia merupakan korban kedua yang ditemukan dan pertama tiba di Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang pertama kali ditemukan berjenis kelamin laki-laki akhirnya berhasil dievakuasi. Jenazah korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan melalui jalur udara dari kaki Gunung Bulu Saraung di Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jenazah dibawa ke Lanut Sultan Hasanuddin Maros menggunakan helikopter milik Basarnas. Selanjutnya jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Dodi Sarjoto sebelum akhirnya dibawa ke Bitdokes Polda Sulawesi Selatan untuk proses identifikasi. Alhamdulillah cuaca hari ini mendukung untuk dilakukan evakuasi. Korban dinaikkan di helikopter dan langsung menuju ke Lanut. Pada pukul 08.15 berhasil landing dan langsung diserahkan ke tim DPI. Jenazah korban tiba di Bitdokes Polda Sulawesi Selatan pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan diterima oleh tim medis dan DVI Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Saat ini jenazah masih dalam proses identifikasi melalui proses postmortem. Dari ciri-ciri fisik korban berjenis kelamin laki-laki, proses postmortem akan dilakukan untuk menentukan identitas korban. Satu korban lagi, yaitu korban pertama. Korban pertama yang saya sampaikan kemarin sore bahwa korban ini sempat tertahan di dusun Lampesu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Jadi kemarin siang yang bersangkutan sudah kita geser. Jadi korban ini yang jatuh berada di kedalaman jurang 250 meter. Nah, pada hari kedua, tanggal 18 Januari ditemukan 18 Januari 2 pukul 13.32 pada 08.55 untuk dilaksanakan identifikasi lebih lanjut. Perkembangan terkini dari insiden kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juru kamera Rama Pratama. Gufron, apakah kotak hitam atau black box yang sudah diserahkan ke KNKT ini sudah diinvestigasi langsung untuk mengetahui penyebab kecelakaan? Ya, untuk penyerahan black box yang tadi juga belum lama ini diterima oleh tim di Posko Pangkep Sulawesi Selatan ini memang belum mendapatkan verifikasi secara langsung dari tim KNKT secara fisik. Karena memang untuk sementara black box masih berada di tim Posko, nanti beberapa saat lagi kemudian nanti akan dibawa ke Makassar ataupun juga langsung diverifikasi oleh tim KNKT secara fisik. Walaupun memang untuk dokumentasi video ataupun juga foto ini telah diterima oleh tim KNKT dari tim Basarnas yang ada di Posko Gabungan Pangkep ini, namun untuk memastikan lebih lanjut itu nanti akan diperiksa secara fisik. Tapi sebelum itu juga memang tim SAR dan juga tim gabungan yang berada di Posko Pangkep ini telah dibekali pengetahuan tentang posisi, kemudian ciri-ciri dan juga bentuk dari black box ini. Sehingga tadi pada saat konferensi pers yang berada di Posko Pangkep ini diduga kuat ini merupakan black box, walaupun nanti kita masih sama-sama nanti menunggu konfirmasi terakhir dari KNKT. Untuk mendapatkan black box yang memang baru saja tiba sore tadi di Posko Pangkep ini memang tidak mudah, saudara, karena memang tim yang harus berada di posko ataupun juga di pos pendakian di Gunung Bulu Saraung ini harus sebelumnya menginap semalam karena memang harus menunggu cuaca membaik di pagi hari di atas gunung, kemudian melakukan pencarian, walaupun titik untuk mendapatkan ekor pesawat tempat diduga adanya black box ini sudah diketahui beberapa hari lalu, namun posisinya memang agak sulit begitu ya untuk mendekati posisi karena memang lereng dan juga jalan yang licin serta memang
angin kabut yang terjadi beberapa hari ini di Gunung Bulu Saraung. Temuan kotak hitam ini juga nanti akan dibawa kemudian diklarifikasi oleh KNKT, dianalisa apa yang menjadi data recorder selama percakapan antara pilot dan juga co-pilot selama perjalanan ataupun juga penerbangan dari Yogyakarta ke Makassar, dan juga dari situlah nanti kita akan sama-sama mengetahui apa kiranya penyebab terjadi kecelakaan pesawat ATR 42500. Selain temuan black box tadi juga pada saat press conference ini juga ditemukan beberapa dokumen milik korban, salah satunya milik Farhan yang merupakan co-pilot dari pesawat ATR 42500, terus kemudian juga ada beberapa paspor, kemudian juga ada laptop yang justru ini masih berfungsi pada saat konferensi pers tadi, laptopnya masih menyala dan juga masih berfungsi dengan baik. Kemudian juga untuk jenazah ataupun juga pencarian evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR ini, sejauh ini sudah ada 2 korban yang telah ditemukan. Korban kedua berjenis kelamin perempuan ini terakhir telah dikonfirmasi merupakan penumpang atas nama Florencia Wibisono. Kembali ke Anda. Ini tadi Anda mengatakan sudah ada 2 korban yang sejauh ini sudah ditemukan oleh tim SAR begitu ya. Tapi sejauh ini masih ada 8 korban lain yang mana keluarga dan kerabat mereka masih menanti kabar dari 8 korban jatuhnya pesawat ATR 42500 ini. Pertanyaan saya, bagaimana tim gabungan mengerahkan strateginya dan apa strategi yang sudah dikembangkan untuk terus mencari ke-8 korban yang masih belum ditemukan ini, Gufron? Betul, strategi sejauh ini memang terus berkembang. Kalau hari-hari awal ataupun juga hari pertama dan kedua, yang dilakukan oleh tim itu adalah naik pagi terus kemudian menjelang malam itu harus sudah berada di posko. Jadi memang naik hanya beberapa jam terus kemudian berada di puncak, hanya mencari kurang lebih punya waktu 2 hingga 3 jam, terus kemudian menyimpan waktu untuk bisa menelusuri lereng kembali ke posko. Kemudian ada strategi baru yang diterapkan, yaitu tiap pagi tim yang nantinya akan naik ke posko ataupun juga ke puncak Gunung Bulu Saraung di posko 9 itu diwajibkan untuk menginap semalam, terus kemudian juga nanti melakukan pencarian ataupun evakuasi di pagi harinya hingga siang menjelang sore, barulah mereka bisa pulang ke posko sehingga bisa memaksimalkan dan juga tidak membuang-buang waktu pulang pergi naik Gunung Bulu Saraung. Selain itu juga ada mereka telah drone thermal jika nanti memang cuaca membaik selama melakukan pencarian dan juga evakuasi seperti itu, karena memang drone thermal ini diharapkan bisa mengidentifikasi tanda-tanda kehidupan di Gunung Bulu Saraung. Kembali ke Anda. Oke, tadi ada strategi baru soal pergantian shift ya, atau penambahan shift tadi untuk pencarian korban dan juga drone thermal yang dikerahkan untuk mencari kemungkinan korban yang mungkin saja masih dalam keadaan hidup. Terima kasih Gufron Lamataha melaporkan langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi lainnya. Masih di Sapa Indonesia Malam, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka di 2 kasus sekaligus. Informasinya usai jeda. Masih di Sapa Indonesia Malam, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan sejumlah wilayah di Pulau Jawa berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi hingga 1 pekan ke depan. Tingginya curah hujan di sejumlah wilayah di Jabodetabek dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa karena adanya gangguan atmosfer. Kondisinya ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan Februari mendatang. Kondisi cuaca ekstrim yang melanda sebagian besar Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara ini dapat memicu potensi banjir, tanah longsor, hingga gangguan pada sektor transportasi di wilayah terdampak. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan intensitas hujan panjang yang disertai dengan angin dan petir.
Potensi hujan yang cukup tinggi dapat kami sampaikan dalam beberapa hari ke depan, terutama untuk seminggu ini masih banyak potensi hujan dengan intensitas yang tinggi. Bahkan beberapa wilayah seperti wilayah Jawa, seperti Jakarta, kemudian Jawa Barat, lalu wilayah Banten hingga wilayah Jawa Timur, lalu Nusa Tenggara Timur itu potensi hujannya bisa sampai sangat lebat. Kemudian kalau kita lihat lagi, memang pada periode ini bulan Januari ini masih pada periode musim penghujan, di mana karakternya kan wilayah pada musim penghujan itu moisture-nya cukup tinggi gitu ya. Faktor kebasahannya cukup besar, kemudian juga ketika terjadi hujan durasinya bisa lebih panjang gitu ya. Ini mungkin perlu diantisipasi hingga bulan Februari mendatang, di mana potensi hujan yang durasinya panjang, hujan yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang juga masih perlu diwaspadai dalam sepekan ke depan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menerapkan work from home atau WFH bagi pegawai dan belajar dari rumah untuk pelajar jika Jakarta kembali diguyur hujan lebat. Kebijakan itu diambil pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai langkah antisipasi curah hujan tinggi yang berpotensi mengganggu aktivitas warga. Pramono menduga kondisi cuaca ekstrim yang masih akan dialami wilayah Jakarta dalam beberapa waktu ke depan, dan menurutnya hujan dan banjir di Jakarta yang terjadi pada pekan lalu masuk dalam kategori libur panjang sehingga tidak diperlukan work from home. Meskipun begitu, Pramono tetap berharap banjir tidak kembali terjadi di Jakarta. Kebijakan WFH dan belajar dari rumah akan diterapkan jika kondisi hujan lebat berkepanjangan dan mengakibatkan banjir. Kalau memang akan terulang kembali, dan mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Karena kemarin ketika curah hujan di hari Sabtu Minggu, kebetulan kan lagi libur panjang, sehingga tidak memerlukan work from home. Tetapi kalau kemudian ada indikasi seperti itu dan di hari biasa, saya akan memutuskan untuk dilakukan work from home, terutama untuk anak-anak didik kita. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jakarta juga akan menyiapkan mobil derek dan rekayasa lalu lintas untuk warga yang terjebak di lokasi banjir. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dan menghindari penumpukan kendaraan, khususnya roda 2 yang terjebak dan mogok di tengah banjir. Di mana pada saat terjadinya banjir ataupun genangan, petugas wajib melakukan rekayasa lalu lintas. Untuk bisa melakukan rekayasa lalu lintas, mereka harus mengecek ketinggian air, sehingga kendaraan yang akan melintas itu bisa diatur untuk tidak terjebak di tengah-tengah banjir. Bagi roda 2 yang sudah terjebak, kami kerahkan derek untuk mengangkut itu, ataupun truk dinas perhubungan mengangkut itu. Sehingga kejadian seperti kemarin di Astra misalnya, di Sunter, itu bisa kita lakukan mobilisasi motor dengan kendaraan truk disub dan juga pengaturan rekayasa lalu lintas. Saudara, ribuan rumah di Karawang, Jawa Barat hingga kini masih terendam banjir. Hal ini imbas curah hujan tinggi serta luapan sejumlah sungai yang melintasi permukiman warga. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, masih ada 20 desa yang terendam banjir. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 50 cm hingga 2 meter. Yang terparah di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Saat ini ribuan warga yang terdampak banjir bertahan di pengungsian yang tersebar di sejumlah titik. Pemda Karawang juga membangun dapur umum yang terpusat di Dinas Sosial Kabupaten Karawang serta di desa-desa terdampak banjir. Hari ini masih ada sisa kurang lebih sekitar 7 kecamatan, dan yang paling terparah itu adalah kurang lebih sekitar ada 2-3 desa. Nah, total keseluruhan yang masih terdampak ada 20 desa. Mendapat bantuan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya untuk para korban banjir, dan di mana juga hari ini juga kami seluruh puskesmas maupun rumah sakit umum kami tentunya juga siaga terhadap para bencana korban banjir ini. Sedangkan di Kudus, Jawa Tengah, seminggu berada di pengungsian, sejumlah warga terdampak banjir dilanda kejenuhan dan ingin segera kembali ke rumah dan beraktivitas kembali. Meski dalam 2 hari terakhir intensitas hujan sudah mulai turun, tetapi banjir masih merendam permukiman. Pemkab Kudus sudah melakukan pompanisasi serta pembukaan pintu air selama 24 jam, namun kedalaman banjir di sejumlah desa masih berkisar 30 hingga lebih dari 50 cm.
senang tapi ya kudu mulai Pak. Kenapa nggih kudu mulai ya kudu ngerti apa rumati omah kudu apa-apa ngoten teng griya. Ateng mriki kan omah turu mangan ngoten. Ini pompa pintu air kita buka bareng-bareng ya. Kalau pintu nanti ada 8.000 liter per detik, kalau nanti pompa ada 5.500 liter per detik, dan pintu yang kedua ada 4.000 liter per detik. Semuanya akan lepas. Yang juga jadi perhatian adalah berita dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka di 2 kasus sekaligus. Kasus pertama adalah pemerasan pengisian jabatan perangkat desa, sementara kasus kedua adalah suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan. KPK membenarkan Sudewo telah berstatus sebagai tersangka perkara suap proyek jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. KPK menduga Sudewo menerima suap dalam kaitannya sebagai anggota Komisi 5 DPR RI periode 2019-2024. Sudewo juga menjadi tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada Senin lalu dan ditetapkan sebagai tersangka pemerasan calon perangkat desa di Pati, Jawa Tengah. Benar bahwa ini adalah pintu masuk dan sekaligus. Jadi ini mungkin nanti Mas Jubir mohon dikoreksi saya jika salah, bahwa juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu ya. Ya begitu. Jadi sekaligus gitu. Ya ini bukan buat tabungan Mas Jubir nanti. Usai KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka, sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar pesta kembang api di alun-alun Simpang 5 Pati. Suasana alun-alun Simpang 5 Pati, Jawa Tengah, Selasa malam mendadak riuh. Usai KPK secara resmi menetapkan Bupati Sudewo sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa di Pati. Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyalakan kembang api sebagai ekspresi kegembiraan atas penetapan status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo, dan mereka berharap agar pemerintahan Kabupaten Pati ke depan berjalan lebih transparan dan lebih bijak dalam mengelola anggaran daerah. Karena Bapak Bupati Sudewo sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini rasa syukur kita menyalakan kembang api malam ini ya. Aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak, KPK sudah menunjukkan kalau hukum itu memang harus adil. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad bilang, Mahkamah Kehormatan Partai menjalankan rapat membahas status keanggotaan Bupati Pati Sudewo sebagai kader partai. Menurut Dasko, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah mengingatkan kader yang menempati jabatan legislatif dan eksekutif untuk mawas diri dan berhati-hati dalam bekerja. Kami menghormati, Partai Gerindra menghormati langkah hukum yang diambil oleh KPK. Dan yang kedua, kami juga berulang kali menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai kami, Pak Prabowo, sudah berkali-kali menegaskan kepada kader yang menjadi pimpinan baik di eksekutif maupun legislatif untuk berhati-hati dan mawas diri. Nah, sehingga apa yang kemudian dilakukan dan terjadi itu sangat kami sesalkan, dan tentunya kami silakan ikuti proses hukum yang pada saat ini sedang berlaku. Partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai, ya kita tunggu aja hasilnya. Demikian. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan pemerintah pusat sudah mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak bermain-main dalam penempatan jabatan perangkat desa. Meskipun tiap pemerintahan daerah memiliki inspektorat untuk pengawasan kerja, namun Bima tetap mengajak publik untuk terus memantau potensi pelanggaran pengisian jabatan. Nah, tapi tentu karena ini adalah diskresi kepala daerah, ada hak prerogatif kepala daerah dalam menunjuk pejabat. Tentu kembali lagi kepada komitmen dan karakter kepala daerah, begitu ya.
dan ya kami sangat menyayangkan mengapa ini masih terus-menerus terjadi. Kemendagri sudah mengeluarkan mengirim radiogram kepada gubernur untuk segera menunjuk wakil sebagai pejabat sementara di sana. Pasca penetapan tersangka Bupati Pati Sudewo oleh KPK, Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT. Penugasan PLT Bupati menggantikan Sudewo diserahkan langsung Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun berharap PLT Bupati Pati dapat segera mengonsolidasikan jajaran pemerintahan daerah serta menjaga stabilitas dan suasana kondusif di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Taj Yassin juga menekankan pentingnya soliditas aparatur sipil negara dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menanggapi penugasan tersebut, Risma Ardi Chandra menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan agar pelayanan publik tidak terganggu. Kami menyerahkan surat tugas untuk PL Pelaksana Harian Tugas untuk Bupati Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan dikerjakan oleh Wakil Bupati. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Kalau bisa semakin tambah semangat. Amanah yang saya emban ini semoga bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan saya akan terus minta dukungan semua masyarakat Kabupaten Pati supaya situasi kondisi masyarakat Kabupaten Pati ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan menjadi kota kabupaten yang maju lagi. KPK OTT beruntun atau melakukan operasi tangkap tangan beruntun. 2 kepala daerah jadi tersangka korupsi. Mengapa korupsi kepala daerah terus berulang? Kami hadirkan ulasannya setelah jeda. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Pada bulan Juli 2025, Saudara MD selaku Wali Kota Madiun periode 2025-2030 memberi arahan pengumpulan uang. Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Bagaimana sistem politik kita, terutama partai politik itu, memberi ruang terhadap biaya pilkada yang sangat mahal. Yang hari ini kita tahu, itu juga yang membuat kepala daerah itu berani menerobos peraturan perundang-undang yang ada. KPK melakukan 2 operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah dan Madiun, Jawa Timur pada Senin 19 Januari kemarin. 2 kepala daerah, Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi, terjaring operasi tangkap tangan KPK. KPK mengungkap Bupati Pati Sudewo diduga melakukan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayahnya. Dalam kasus ini, KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah sebagai barang bukti. KPK juga menetapkan Bupati Pati Sudewo dan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Zion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Jadi diancamlah. Apabila Caperdes, calon perangkat desa tidak mengikuti ketentuan, tidak mau membayar seperti ya, tidak mau memberikan sejumlah uang,
maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Pengkondisian tersebut hingga 18 Januari 2026, Zion tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Ya, tadi kan berapa sih gitu nilainya? Paling juga kalau ini kecil, tetapi ternyata setelah dikumpul-kumpul karena memang banyak gitu ya, tadi sekitar 601 perangkat desa, maka untuk wilayah Kecamatan Jaken saja ini jumlahnya 2,6 miliar. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pati Sudewo membantah terlibat praktik pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Ia mengklaim tidak tahu adanya permintaan uang pada calon perangkat desa dan menyebut dirinya menjadi korban dalam perkara ini. Selama saya menjadi bupati itu, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah dan BUMD, tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan. Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta soal pengisian perangkat desa. Saya katakan pengisian perangkat desa adalah Perkara dugaan korupsi lainnya menjerat Wali Kota Madiun, Maidi. KPK mengungkap Wali Kota Maidi diduga melakukan pemerasan serta menerima uang dengan modus fee proyek, perizinan usaha, dan dana Corporate Social Responsibility atau CSR. KPK tetapkan Maidi dan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Pada bulan Juli 2025, Saudara MD selaku Wali Kota Madiun periode 2025-2030 memberi arahan pengumpulan uang. Jadi arahan itu disampaikan melalui Saudara SMN selaku Kepala Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Jadi ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Bakti Husada ini untuk menyerahkan uang sebesar 350 juta terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang sewa selama 14 tahun. Dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun, sebagaimana diketahui Stikes Madiun yang sedang dalam proses alih status perguruan tinggi menjadi universitas. Jadi bahwa kemudian KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh MD dalam periode tahun 2019-2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai 1,1 miliar. Ini penyidik juga menemukan berbagai indikasi dugaan tindak pidana korupsi lainnya berupa pemerasan atau penerimaan lainnya oleh Saudara MD saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Di antaranya penerimaan lain berupa gratifikasi terkait pemeliharaan jalan paket 2 dengan nilai proyek sebesar 5,1 miliar. Di mana MD selaku melalui Saudara TM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun meminta fee 6% dari nilai proyek tersebut pada penyedia jasa atau kontraktor. 2 kepala daerah terjaring OTT KPK dalam waktu sehari. Pihak istana menyatakan prihatin dengan kejadian ini. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut masalah korupsi harus diperangi bersama. Tentunya kita prihatin kembali terjadi operasi tangkap dan izin-izin koneksi kepala daerah. Masalah korupsi itu sesuatu yang berjalan satu saat ini bersama-sama kita perangi. Berkali-kali juga dalam berbagai forum Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut.
sudah banyak penindakan melalui OTT KPK. Namun sepertinya kepala daerah belum jera melakukan korupsi. Kenapa kepala daerah meskipun sudah banyak yang terjerat dan juga ditangkap di penjara tetapi masih berani melakukan ini? Kenapa mereka melakukan seperti ini? Ya kita lihat ke hulunya, terutama di dalam proses pemilihan, di dalam masa kandidasi di dalam pilkada, atau lebih ke hulu lagi, bagaimana sistem politik kita, terutama kepartian politik itu, memberi ruang terhadap biaya pilkada yang sangat mahal. Yang hari ini kita tahu, itu juga yang membuat kepala daerah itu berani menerobos peraturan perundang-undang yang ada, mengkapitalisasi peluang yang disiapkan oleh kebijakan dan juga tata kelolaan yang sangat rapuh atau rentan terhadap praktik-praktik rasuah seperti ini yang terjadi di daerah. Gitu, Mbak. Sementara ICW menyoroti banyaknya aliran dana korupsi yang mengalir ke parpol, yang membuat korupsi semakin menjadi masalah sistemik. Biaya politik kita tinggi, kita hal itu betul bahwa itu merupakan realita yang saat ini terjadi. Di sisi lain, kita juga harus melihat bahwa banyak aliran dana korupsi yang disalurkan begitu ya dari koruptor tersebut itu mengalir ke partai. Jadi kemudian ini juga masuk ke dalam satu ekosistem besar pendanaan politik kita. Bagaimana partai politik itu masih sangat bergantung pendanaannya, biaya operasionalnya hanya dari kandidat semata, dan kemudian itu memberikan sebuah pressure yang tinggi begitu ketika kandidat tersebut sudah bisa duduk di jabatan publiknya, maka dia akan mencari banyak cara untuk bisa mengumpulkan uang, tidak hanya untuk membiayai kandidasinya ke depan, elektoralnya di pilkada berikutnya, tetapi juga untuk memberikan sumbangan kepada partai begitu. Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo menambah daftar panjang kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang ditangkap KPK. Hingga kini sudah ada 7 kepala daerah yang terjaring OTT KPK dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Tim Liputan Kompas TV. Sesaat lagi, saudara, kita akan membahas informasi lainnya masih di Sapa Indonesia Malam. Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat membahas revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Informasinya usai jeda. Saudara, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP membahas revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam rapat itu, Center for Strategic and International Studies CSIS mengusulkan parliamentary threshold atau ambang batas partai masuk ke parlemen turun secara bertahap menjadi 3,5% pada pemilu 2029 dan 3% di pemilu berikutnya. Kepala Departemen Politik CSIS Arya Fernandes bilang penurunan ambang batas parlemen diperlukan untuk mencari titik temu antara sistem partai yang moderat dan keterwakilan atau representasi politik. Jika ambang batas terlalu tinggi, maka representasi suara pemilih akan rendah. Namun jika ambang batas terlalu rendah, maka potensi terjadi legislative deadlock tinggi. Menurut Arya, idealnya ambang batas parlemen menjadi 3%. Karena itu dia mengusulkan diturunkan secara bertahap dari 4% menjadi 3,5% di pemilu 2029 dan menjadi 3% untuk pemilu-pemilu selanjutnya. Menurunkan ambang batas secara bertahap dalam 2 kali siklus pemilu. Pertama, menurunkan dari 4% ke 3,5% di pemilu 2029, dan ini berlaku untuk tingkat nasional dan di daerah. Baru setelahnya kita tetapkan ambang batas 3% di pemilu 2034 dan seterusnya. Nah, sehingga kita kemudian tidak lagi mengubah ambang batas itu setiap terjadi pemilu. Kenapa 3,5%? 3,5% ini menurut saya adalah ambang yang moderat. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Nah, dengan ambang batas 3% itu, kita juga bisa menurunkan jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi dari 17 juta menjadi hanya 11 juta. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra menyebut partainya belum menentukan sikap mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam rancangan undang-undang atau revisi undang-undang pemilu. Menurutnya, Partai Gerindra akan mengkaji dan melakukan simulasi mengenai ambang batas yang tepat untuk pemilu mendatang.
seperti partai-partai lain masih melakukan simulasi-simulasi, sementara di DPR pembahasan tentang undang-undang pemilu itu kan baru juga dalam batas bagaimana pendapat atau mengambil partisipasi publik. Nah, sehingga kami di Gerindra juga akan mengikuti, mencermati perkembangan di DPR tentang partisipasi publik, bagaimana pendapat tentang misalnya parliament threshold dan lain-lain, sehingga lebih komprehensif dari Partai Gerindra akan melakukan pengkajian dan membahas sebelum kemudian akan dikeluarkan sikap resmi partai. Saudara, ambang batas partai untuk masuk parlemen diusulkan turun dari 4% menjadi 3,5% untuk pemilu mendatang. Lalu bagaimana ambang batas parlemen yang ideal? Kita akan bahas bersama Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda yang nanti akan bergabung menyusul melalui sambungan virtual. Namun di studio sudah hadir Sekjen Partai Gelora Mahfuz Siddiq dan Ketua Departemen Politik Center of Strategic and International Studies CSIS Arya Fernandes. Selamat malam Mas Arya, Pak Mahfuz. Selamat malam Pak Radhi. Ini sebelum saya bahas, kita akan menyimak dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini soal usulan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 3,5% dari CSIS. Saya ke Mas Arya dulu sebagai pengusul nih. Kok
diskonnya dikit amat katanya. Cuman turun 0,5% doang gitu ya. Malu kasih penawar. Kok diskonnya dikit amat. Tapi pertanyaan saya gini, ini masih relevan nggak dengan fragmentasi partai yang ada saat ini? Oke, baik. Begini, threshold itu atau yang sering dikenal itu adalah ambang batas parlemen ya. Ambang batas parlemen itu suara minimal perolehan suara partai dalam pemilu untuk bisa diikutkan dalam proses konversi suara menjadi kursi. Nah, kita di pemilu kemarin itu menggunakan angka 4%. Ya. Sehingga partai-partai yang hanya mendapatkan suara nasional 4% lah yang bisa diikutkan dalam proses untuk mendapatkan kursi di DPR. Oke. Nah, dalam sejarahnya kita pernah menggunakan angka 2,5%, 3% dan seterusnya. Di pemilu terakhir kita menggunakan 4%. Lalu beberapa waktu sebelumnya muncullah putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta para pengambil kebijakan untuk membahas kembali soal desain ambang batas parlemen. Metodenya seperti apa, caranya seperti apa. Nah, dalam menentukan ambang batas ini ada dua debat utama yang dikenal dalam literatur kepemiluan. Satu, apakah dengan menentukan ambang batas kita akan memperkuat keterwakilan politik, artinya semakin banyak partai di DPR kalau ambang batasnya rendah, atau apakah dengan mengatur ambang batas kita akan membuat politiknya menjadi lebih stabil, fragmentasi politiknya moderat, tidak terjadi legislatif deadlock. Nah, itu dua debat yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa angkanya? Nah, angkanya itu tergantung kesepakatan-kesepakatan politik di DPR dan tergantung tujuan apa yang ingin dicapai. Apakah tujuannya ingin stabil, fragmentasi moderat, atau representasi tinggi? Nah, menurut saya kita harus cari titik tengah yang moderat. Ya, titik tengah yang moderat itu maksudnya adalah thresholdnya tidak terlalu tinggi, karena kalau thresholdnya tinggi itu representasinya menurun. Kalau thresholdnya terlalu rendah, misalnya 0% atau 1%, itu akan menciptakan potensi legislative deadlock. Veto playernya banyak. Sehingga menurut saya itu bisa diambil langkah yang titik tengah, yang moderat. Kalau saya melihat diturunkan bertahap dalam 2 kali siklus pemilu. Pertama dia diturunkan dari 4% menjadi 3,5% di pemilu 2029. Lalu di pemilu 34 itu menjadi 3% dan seterusnya. Nah, dengan begitu kita bisa mencapai representasi yang baik, fragmentasinya juga tidak terlalu tinggi. Ini kan Mas Arya juga sudah merepresentasikan ini ya di depan Komisi 2 DPR. Saya tanya ke Bung Rifki, kalau begitu suasana kebatinan di DPR gimana di Komisi 2 setelah mendengar usulan dari Mas Arya ini, Bung Rifki? Mas Arya ini terhormat sekali karena tamu pertama yang kami undang ke Komisi 2 DPR. Terima kasih. Kami dalam memastikan meaningful participation atau partisipasi bermakna dalam penyusunan rancangan undang-undang pemilu tahun 2026 ini mengagendakan setiap 2 minggu sekali, setiap hari Selasa mengundang sejumlah person maupun kelompok yang peduli terhadap demokrasi dan kepemiluan untuk bicara di Komisi 2 DPR RI. Jadi kami yang aktif mengundang beliau-beliau ini untuk kami mendapatkan insight, masukan, pikiran, dan pandangan sebagai bekal bagi pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI untuk menyusun naskah akademik dan draft RUU Pemilu tahun 2026. Kita ingin pemilu 2029 dan seterusnya menjadi jauh lebih baik. Demokrasi kita menjadi lebih terlembaga dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara soal ambang batas parlemen, mana ambang batas parlemen ini mengena setidaknya 2. Sepertinya ada sedikit kendala komunikasi dengan Bung Rifki. Kita akan coba perbaiki sambungan komunikasinya sambil kita melanjutkan diskusi. Saya tanya ke Pak Mahfuz dulu deh kalau gitu. Yang saya tahu kan usulannya Gelora ini sebenarnya ya tidak usah ada ambang batas alias 0% gitu ya. Dengan dikitnya diskon ini gimana nih? Iya, yang pertama saya tertarik yang disampaikan Mas Arya ya, bahwa kalau ambang batas parlemen itu
kecil atau bahkan 0%, dikhawatirkan akan terjadi legislative deadlock. Ya. Saya kebetulan ada di DPR sejak 2004 ketika parliamentary threshold itu masih 0%, karena kan baru dimulai tahun 2009 ya. Seingat saya sejak 2004 sampai 2009 ketika tidak diberlakukan ambang batas parlemen, itu DPR tidak pernah mengalami yang disebut legislative deadlock. Bahkan yang terjadi pada saat itu sebenarnya di awal-awal masa tugas DPR adalah polarisasi antara dua kubu besar, ya ada yang disebut faksi koalisi kerakyatan dengan koalisi kebangsaan. Tarik menariknya itu lebih pada bagaimana menyepakati porsi sharing di dalam alat pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR. Jadi tidak terkait dengan berapa banyak partai ya yang ada di DPR saat itu. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya soal ambang batas parlemen, mau berapapun ambang batas itu atau bahkan 0 sekalipun, jumlah kursi DPR itu tidak berubah. Sekarang 580, ya tetap 580. Tetap ya? Mau ambang batasnya 0%, 1% atau tetap 4%, atau bahkan misalnya ada yang mengusulkan 7%, tetap saja anggota DPR itu kursinya adalah 580. Yang terjadi adalah porsi jumlah anggota setiap fraksi kan begitu, ya, yang bertambah atau berkurang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara legislative deadlock itu relatif tidak ada korelasi yang kuat dengan persoalan ambang batas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada putusan MK, Mahkamah Konstitusi, bahwa ambang batas parlemen itu konstitusional bersyarat, begitu ya, untuk 2029 sepanjang dilakukan perubahan regulasinya, Undang-Undang 17 2017 ini harus kita lihat lagi apa dasar argumen dari MK. Kan dua hal yang paling mendasar. Yang pertama soal tidak terjadinya proporsionalitas perolehan suara dan kursi yang cenderung disproporsional. Karena misalnya begini, kalau kita merujuk kepada klaim P3 dan PSI misalnya, itu kan kurang lebih ada ada sekitar ada sekitar 18 kursi yang seharusnya dimiliki oleh P3 dan PSI yang kemudian dialihkan menjadi tambahan kursi bagi partai lain yang ada sekarang di Senayan. Dan dalam hal ini ada 17 juta suara yang hilang kan, gitu. Dan 17 juta suara yang hilang atau kurang lebih klaimnya adalah 18 kursi DPR itu luar biasa. 18 kursi DPR itu kalau di 2009 itu satu fraksi sendiri. Ya. Nah kalau misalnya 3,5% usulan Mas Arya ini atau CSIS bisa mengurangi suara hangus itu 11 juta, 11 juta itu masih besar. Dan 11 juta ini masih lebih besar dari perolehan partai yang ada di DPR sekarang. Gitu. Jadi menurut saya itu alasan pertama dari MK. Alasan yang kedua soal kedaulatan suara rakyat. Jadi begitu rakyat datang ke TPS memberikan suara, itu kan kedaulatan dia yang dijamin oleh konstitusi. Nah, atas dasar apa atau atas kewenangan apakah suara ini kemudian dihanguskan dan konversi kursinya kita switch ke partai yang lain. Itu yang jadi poin pembahasan selanjutnya nanti akan. Jadi saya kira ini dua hal yang mendasar yang perlu kita yang harus didiskusikan malam hari ini. Tapi saya kasih kesempatan dulu lagi kepada Bung Rifki, tadi sempat terputus komunikasinya, silakan. Yang saya tanyakan tadi suasana kebatinan setelah menerima usulan ini. Masih keputus nggak? Soalnya di tempat saya lancar-lancar aja. Sudah jelas sekarang. Sudah jelas sekarang, Bung Rifki. Silakan. Iya, saya ingin katakan bahwa tidak ada norma baku dalam rangka penyusunan ambang batas parlemen di seluruh dunia. Kalau kita melakukan komparasi terhadap hukum-hukum kepemiluan, aturan-aturan kepemiluan, Election Act di seluruh dunia, maka sebetulnya hanya ada dua model ambang batas yang kita kenal. Satu, ambang batas yang disusun oleh negara, yang sekali lagi angkanya tidak ada rumus baku. Dan yang kedua, ambang batas yang dibuat secara natural karena sistem pemilu yang dibangun tanpa harus menyebutkan di dalam undang-undang berapa ambang batas untuk masuk ke dalam parlemen. Nah, di tempat kita, saya kira kita punya banyak ration ya,
alasan kenapa ambang batas itu diperlukan. Yang pertama bahwa ada kegairahan yang sangat besar untuk membentuk badan hukum partai politik. Dan itu adalah konsekuensi logis dari demokrasi konstitusional yang kita anut di dalam konstitusi kita. Kita tidak boleh melarang siapapun untuk berserikat dan berkumpul termasuk dalam konteks pembentukan partai politik. Tetapi di sisi yang lain kita juga punya PR untuk mendewasakan demokrasi kita. Salah satunya adalah memastikan institusionalisasi atau pelembagaan partai politik itu berjalan. Parliamentary threshold itu adalah cara untuk kita memastikan bahwa institusionalisasi partai politik itu berjalan. Mudah atau tidak parliamentary threshold itu diterima oleh partai-partai politik? Tidak mudah. Partai saya partai menengah. Kalau kemudian ada ide untuk meningkatkan parliamentary threshold misalnya naik dari 4% menjadi 5, 6, bahkan 7% misalnya. Tidak mudah bagi Partai Nasdem. Apalagi kalau parliamentary threshold-nya juga diberlakukan bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga diberlakukan untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk dalam tanda kutip memaksa hadirnya pelembagaan partai politik. Organisasinya semakin kuat dan setiap partai politik dipaksa untuk kemudian memperoleh threshold tertentu agar tidak hanya mudah menghadirkan partainya. Tidak hanya mudah menjadi peserta pemilunya, tetapi juga kita harus memaintain partai dengan segala konsekuensinya dengan lebih baik. Nah karena itu saya kira usulan ambang batas parlemen yang sekarang baru dikemukakan oleh Bung Arya Fernandes itu kan nanti akan berkembang terus ide, pikiran dan gagasannya. Bagi Komisi 2 DPR RI itu penting, termasuk kami akan mengkonekkan bagaimana pikiran itu dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Prinsip dasarnya kami ingin melembagakan partai politik satu. Yang kedua kami ingin menghadirkan distrik magnitude yang lebih baik ke depan. Angka 580 itu juga Ustadz Mahfud itu kan bukan angka yang baku. Itu bisa kita tambah, bisa kita kurang. Itu open legal policy saja sesuai dengan kebutuhan kita sebagai bangsa. Di Malaysia 34 juta penduduknya Bung, itu jumlah anggota parlemennya 222 orang. Kita 280 juta cuman 580. Jadi tenang aja Gelora, ada kemungkinan kita tambah nanti jumlah anggota parlemennya. Nah kalau begini pembicaraannya sebenarnya kalau arahnya Bung Rifki tadi semakin banyak representasi di parlemen sebenarnya semakin banyak juga representasi suara rakyat yang bisa diwakilkan di parlemen. Tapi pertanyaan saya selanjutnya begini, kalau ngomongin soal tadi sempat disinggung juga, ini kan soal kesepakatan. Nah, kalau kalimat atau kata kesepakatan ini sebenarnya dengan kita sederhanakan lagi pembahasan malam hari ini. Kalau pembahasan ambang batas ini mengena kepada rakyat atau pemilih, tujuan utamanya ini efisiensi parlemen. Kalau memang efisiensi parlemen, kenapa tidak memperkuat tata tertib saja atau misalnya etika DPR? Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda nanti ke Mas Arya Fernandes. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Orang. Ya. Kami masih membahas usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold partai politik untuk bisa masuk ke parlemen, dan usulannya adalah 3,5% dari CSIS. Tapi saya ingin sederhanakan lagi supaya calon-calon pemilih nanti di 2030 ya, ini bisa juga paham apa sih sebenarnya ambang batas itu dan kepentingan buat kami apa gitu kira-kira. Saya akan bertanya, apakah parliamentary threshold ini atau ambang batas ini lebih mencerminkan kepentingan stabilitas atau kualitas representasi rakyat? Karena rakyat menjadi representasi, maksudnya DPR yang menjadi representasi rakyat nanti di parlemen, Mas Arya. Ya, dua-dua itu penting. Dengan ambang batas itu kita apakah tujuannya ingin meningkatkan representasi, keterwakilan banyak di DPR, tentu akan ada risikonya juga. Atau kita memilih memastikan stabilitas. Tidak banyak veto playernya sehingga pembuatan kebijakan bisa lebih cepat. Kita mau milih yang mana? Kalau kita mau pilih representasi tinggi, berarti thresholdnya diturunkan. Tapi risikonya apa? Satu tadi legislative deadlock, itu satu indikator. Indikasi yang lain veto player banyak. Ketika 2004 ambang batasnya seperti kata Pak Mahfud tadi, itu 0% memang. Tapi ada 16 partai di DPR. Veto playernya banyak, sehingga pembuatan kebijakan itu akan jadi panjang. Nah memang di 2004 mungkin legislative deadlocknya mungkin ada tapi mungkin tidak terlalu besar, tapi veto playernya banyak untuk buat kebijakan
itu harus negosiasi dengan partai 1 sampai 16 partai. Artinya lama 16 prosesnya. Partai, lama prosesnya untuk mengambil kebijakan. Nah makanya di banyak negara-negara di dunia, misalnya kita ambil contoh di Eropa, di hampir semua negara di Eropa itu pengaturan thresholdnya umumnya di atas 4%. Oke. Nah karena apa? Biar ada stabilitas. Nah di kita mungkin nggak sampai 5, nggak sampai 6. Makanya saya mengusulkan 3,5% cukup, kemudian kita turunkan secara bertahap menjadi 3. Yang kedua soal argumentasi proporsionalitas dan disproporsionalitas. Nah hasil pemilu yang baik tentu harus mencerminkan seberapa tinggi atau rendah proporsi antara hasil suara di pemilu dan hasil kursi di legislatif. Nah semakin tinggi proporsinya tentu semakin baik. Ya. Hasilnya menunjukkan dengan kita menggunakan sistem proporsional terbuka itu, disproporsionalitasnya itu hanya 4,8 Pak. Itu bagus. Dibandingkan kita menggunakan sistem-sistem yang campuran. Itu bisa sampai 14. Atau sistem distrik yang di atas 40. Artinya setiap ada proses konversi dari suara menjadi kursi, pasti akan ada deviasi. Pasti akan ada suara yang tidak bisa terkonversi. Nah itu jamak di semua sistem kepemiluan. Sekarang bagaimana kita memastikan ada titik yang temu antara representasi dan stabilitas tadi. Oke, baik. Kira-kira. Nah saya sekarang kalau gitu ke Bung Rifki lagi, sebelum ke Pak Mahfud nanti saya justru ingin mengcross lagi apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud tadi, Bung Rifki. Pak Mahfud tadi mengatakan ini kita bicara representasi versus efektivitas. Nah, bagaimana juga DPR menjawab kritik bahwa ambang batas berpotensi menghilangkan suara jutaan pemilih seperti yang disinggung oleh Pak Mahfud tadi? Itu konsekuensi dari pilihan sistem-sistem pemilu. Tidak ada satupun sistem pemilu di dunia yang semua suaranya dikonversi menjadi kursi, itu nggak ada. Itu resiko dari kita berpemilu. Memastikan dari majoritarian terpilih yang minority tetapi kemudian memiliki bobot yang paling besar dari sisi suara. Jadi mengkonversi dari suara rakyat menjadi suara perwakilan. Tadi Bung Arya Fernandes cerita, bahkan dalam sistem distrik misalnya yang dikenal di banyak negara-negara federal ya, itu efektivitasnya paling tinggi 60%. 40% suaranya hilang. Bahkan di beberapa tempat di mana menganut sistem distrik pada satu pihak, tapi juga multi partai ekstrim pada pihak yang lain. Malaysia itu multi partai cukup ekstrim sekarang. Kendati ada 2 koalisi ya, koalisi pemerintah dan koalisi oposisi. Tapi kalau jumlah partainya sangat besar, itu bisa jadi efektivitasnya sangat sedikit yang mewakili pemilih. Artinya banyak suara yang terbuang, yang tidak dikonversi menjadi kursi. Betul kata Bang Mahfud bahwa kalau kita konversi jutaan suara pada tahun 2024 kemarin itu kalau dikonversi jadi kursi bisa lebih banyak untuk masuk ke dalam parlemen, itu betul. Jadi ini konsekuensi kita untuk memilih sistem pemilu mana yang ingin kita lakukan, itu satu. Yang kedua, ini juga konsekuensi kita untuk melakukan penataan proporsionalitas kita di parlemen. Apakah parlemen kita ingin banyak partai, banyak warna, multi, atau kita ingin membuat penyederhanaan partai politik termasuk konsekuensinya perampingan jumlah fraksi yang ada di parlemen kita melalui kebijakan ambang batas parlemen ini. Kita tidak akan bisa menemukan titik temu yang betul-betul menyenangkan dua kubu ini. Gitu. Mengurangi suara-suara yang tidak terpakai untuk dikonversi menjadi kursi pada satu pihak, dan keinginan untuk menghadirkan efektivitas dalam konteks governmental parlemen yang ingin kita ciptakan. Ini belum lagi alasan yang ketiga tadi soal institusionalisasi partai politik yang menurut pandangan kami itu juga penting untuk dalam tanda kutip dipaksa dengan adanya parliamentary threshold yang kita tetapkan di dalam undang-undang. Pak Mahfud. Kalau misinya kata Bung Rifki tadi kan sebenarnya untuk melembagakan partai, untuk membentuk badan hukum partai, dan di sisi lain juga Mas Arya mengatakan kalau memang dengan parliamentary threshold 0%, nanti pemain vetonya terlalu banyak dan menyebabkan pengambil kebijakan di DPR ataupun keputusan mengambil kebijakan di DPR itu kan sangat lama. Ini akan memakan waktu. Bagaimana menjawab ini? Ini ada 2 domain yang berbeda ya, tapi tetap berhubungan. Yang pertama soal efektivitas lembaga legislatif, pelembagaan partai.
Yang kedua adalah persoalan bagaimana menjaga kedaulatan suara rakyat, lalu bagaimana menjaga proporsionalitas suara yang ketika dikonversi di DPR dia harus menjadi kursi. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan begini pandangan saya. Soal efektivitas lembaga legislatif. Ketika 2004 sampai 2009 tidak ada parliamentary threshold, tidak ada ambang batas parlemen. Tadi Mas Arya mengatakan proses pengambilan keputusan legislatif menjadi panjang. Ya. Karena saya ada di sana tahun itu, saya melihat bahwa 2004-2009 ini kan periode Pak SBY pertama sebagai presiden. Beliau orang yang sangat demokratis dan tidak memaksakan ada satu koalisi mayoritas di DPR saat itu. Relatif dengan 15 atau 16 partai tapi terkonsolidasi dalam beberapa fraksi yang lebih sedikit, itu tidak ada masalah-masalah serius yang membuat ada proses pengambilan keputusan yang panjang berlarut atau deadlock secara legislasi. Itu tidak pernah terjadi. Oke. Bahkan kalau kita lihat ribut-ribut DPR itu kalau kita lihat catatannya itu terjadi ketika dimulai pemberlakuan ambang batas parlemen. Kita bisa periksa itu timelinenya. Nah, yang kedua soal pelembagaan partai politik. Kita beruntung ini ketua Komisi 2 sekarang ini politisi sekaligus akademisi. Jadi kita bisa mengelaborasi ide-ide ini secara lebih saintifik ya. Kita bersyukur nih Bung Rifki ini. Nah, kalau kita lihat pelembagaan partai politik, perpecahan partai atau fragmentasi partai yang kemudian induk memiliki banyak anak, itu terjadi sejak 2009 sampai sekarang. Dan kalau kita tarik 2009, itu kan ketika diberlakukannya ambang batas parlemen. Semestinya kalau logika ini kita pakai, begitu ambang batas parlemen ini diberlakukan, ada penyederhanaan partai politik yang masuk DPR, ada pelembagaan dan penguatan partai politik. Tapi kalau kita lihat sejarah dari 2009 ke sini, berapa banyak partai politik besar yang kemudian terjadi friksi, lalu melahirkan partai politik baru yang sekarang kumpul juga di DPR begitu ya. Jadi ada persoalan yang menurut saya tidak bisa berkorelasi secara positif. Nah, tapi kalau kita melihat isu ambang batas parlemen, menurut saya pada akhirnya memang ini pilihan sistem politik yang kita sepakati nantinya ya. Dan DPR serta pemerintah lah yang punya hak itu. Tetapi kalau kita kembali kepada dasar argumen Mahkamah Konstitusi, itu kan dua saja. Bagaimana menjaga kedaulatan rakyat, 17 juta suara itu besar loh. Ya. Kalau negara Eropa itu udah satu negara itu, ya negara kecilnya. Bagaimana menjaga agar tidak ada suara yang hangus sia-sia karena diberlakukan PT 4% kemarin. Yang kedua, bagaimana menjaga proporsionalitas. Ini kan dua acuan ini. Jadi saya kira kalau kita merujuk ke dua poin ini, maka logika berpikir kita saya kira akan mengantarkan kepada kesimpulan bahwa ambang batas parlemen ketika misalnya dikecilkan atau bahkan dinolkan, dia tidak akan berdampak pada terjadi destabilisasi lembaga legislatif atau tidak terkonsolidasinya partai politik. Karena kalau kita ingin melembagakan atau menyederhanakan jumlah partai politik, ada pintu yang lain. Pertama, perketat syarat mendirikan badan hukum partai politik. Yang kedua, perketat proses pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu. Dan yang ketiga ya diatur fraksi di DPR. Syarat minimum fraksi berapa anggota. Sehingga kemudian kalau misalnya ada partai politik dia cuma punya 5 anggota di DPR RI, dia tidak bisa membentuk fraksi sendiri. Oke, itu yang saya bilang tadi tatip ya. Dia harus gabung dengan dan itu praktek yang sudah pernah kita lakukan juga di masa yang lalu. Dan di daerah sekarang di provinsi dan kota kabupaten itu sudah terbiasa gabungan beberapa anggota dewan dari berbagai partai gabung dalam satu fraksi gabungan dan itu baik-baik saja. Nah, ini sebagai penutup saja ya untuk Bung Arya dan juga Bung Rifki. Berapapun ambang batasnya sebenarnya kan ujungnya adalah kepentingan pemilih, kepentingan rakyat juga yang harus didengar begitu, yang harus dijamin representasinya di parlemen. Nah, kalau saya tanyakan ukuran keberhasilan kebijakan ambang batas parlemen bagi iklim demokrasi di Indonesia itu
Bagaimana kalau menurut tolak ukurnya CSIS? Oke, baik. Saya ingin komentar Pak Mahfud tadi. Pertama soal kedaulatan rakyat, yang kedua soal proporsionalitas. Di proporsionalitas menurut saya nggak ada isu. Karena dengan kita menganut 4% kemarin, disproporsionalitasnya hanya kecil, sekitar 4,8 berdasarkan hitungan-hitungan statistiknya. Nah, tentu memang ada suara yang tidak terkonversi, tetapi tidak mungkin di semua sistem kepemiluan ketika ada efek sistemnya, ketika kita memilih satu sistem, itu akan ada bawaan-bawaan dari sistem itu yang membuat tidak mungkin semua suara bisa dikonversi menjadi kursi. Nah, makanya kita perlu mencari titik moderat. Kasus Indonesia 2004 mungkin oke, gitu ya, tapi meskipun veto playernya banyak dan saya juga tahu bagaimana proses pembuatan kebijakan yang panjang dan bagaimana di daerah misalnya untuk membuat kebijakan-kebijakan kita kenal adanya ketok palu, ya, ketok palu karena banyak partai gitu kalau ya. Kalau cepet-cepet juga kayak sekarang senyap juga bahaya juga. Nah makanya, dan kalau kita lihat data-data komparatif yang pada negara-negara yang sudah melakukan belasan mungkin puluhan kali demokrasi, mereka sadar bahwa perlu adanya pengaturan soal ambang batas. Karena makanya dikenal dalam ilmu politik itu adalah effective number of parliamentary parties. Itu jumlah partai yang efektif di DPR supaya proses kebijakannya bisa lebih terukur, supaya ada stabilitas, supaya tidak banyak veto player. Makanya di banyak dunia itu pasti ada pengaturan soal negara-negara demokrasi tentunya. Pasti ada aturan soal ambang batas. Kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya kalau yang paling dinilai layak begitu ya untuk iklim demokrasi ambang batas ini, bagaimana nilai kesuksesan ambang batas ini bisa berhasil di iklim demokrasi, cepat pengambilan keputusannya, tapi juga melibatkan banyak pihak gitu ya. Jadi melibatkan banyak pihak dan tidak ada satupun pihak yang terlewatkan. Itu yang menjadi tolak ukur kesuksesan parliamentary threshold diterapkan di parlemen. Terakhir saya ke isu di publik itu bukan itu sebenarnya. Singkat Pak Mahfud. Kalau kita lihat demonstrasi Agustus 2005 yang lalu, 2025 yang lalu, sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat luas termasuk Gen Z yang akan mendominasi pemilih di 2029, bagaimana kita memiliki anggota dewan yang efektif dan betul-betul bekerja untuk rakyat. Itu isunya sebenarnya. Jadi masalah kualitas anggota dewan ya, mau 0%, mau 1%, itu sebenarnya bagi mereka tidak ada masalah. Tetapi yang mereka inginkan jangan sampai sudah PT-nya tinggi, partainya makin sedikit, tetapi kemudian ketidakpuasan masyarakat meningkat terhadap kinerja. Itu yang perlu jadi catatan. Baik. Terakhir ke Bung Rifki, saya ingin tahu juga sebenarnya sekarang sudah ada preferensi belum sih dari anggota-anggota DPR, terutama fraksi-fraksi yang ada di DPR, apakah setuju dengan turun ambang batasnya atau sekarang tetap 4% atau bahkan 0% seperti yang diinginkan oleh Pak Mahfud? Saya terima kasih sama Kompas TV, walaupun terlalu dini mengangkat isu ini. Kami baru sekali menghadirkan RDPU dengan para pakar, jadi pasti akan berkembang terus idenya, dan sebetulnya daftar inventarisir masalah yang menarik bukan hanya soal threshold, banyak sekali yang menarik. Sistem pemilu kita juga menarik ya, bagaimana kemudian kita membangun distrik magnitude juga menarik, kita mendekatkan jumlah kursi di setiap dapil agar kemudian masyarakat merasa lebih dekat dengan tadi Bang Mahfud cerita, dengan yang diwakilinya. Jadi isunya sangat banyak dan saya berterima kasih. Mudah-mudahan nanti dengan isu-isu lain juga Kompas TV semakin kemudian peduli dengan apa yang kami lakukan di Komisi 2. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda karena itu pertanyaan yang memaksa saya untuk menyimpulkan sesuatu yang bersifat prematur. Kami ingin menghadirkan meaningful participation di Komisi 2 DPR RI, karena itu biarlah semua pikiran, pandangan sedang kami himpun di Komisi 2 untuk kami nanti sajikan menu ini kepada masing-masing fraksi, kepada partai-partai politik, yang pada ujungnya semua menu ini adalah untuk kebaikan demokrasi konstitusional kita, demi kebaikan rakyat kita sendiri. Untuk apa kita berpemilu, untuk apa kita bikin partai politik kalau kualitas demokrasi dan pembangunan kita menurun? Tujuan kita semua ingin memperbaiki apa yang sekarang kita rasa kurang. Ya. Sekarang berarti judulnya kalau boleh saya simpulkan, DPR is cooking. Masih masak
dengan menu-menu yang sudah disajikan tadi. Dan chefnya berkualitas bagus. Oke, ini chefnya berkualitas bagus, kata Pak Mahfud gitu. Spesifik untuk Bung Rifki. Baik, terima kasih Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda, lalu Sekjen Partai Gelora Mahfud Siddiq, dan Ketua Departemen Politik CSAS Arya Fernandes telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi Pak Rifki. Sampai jumpa Pak Ketua. Sampai juga Pak Rifki. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya. Roy Suryo CS mendatangi Komnas HAM Rabu siang. Audiensi selama 1,5 jam itu berlangsung tertutup. Kami hadirkan sesaat lagi informasinya untuk Anda. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Roy Suryo CS mendatangi Komnas HAM Rabu siang. Audiensi selama 1,5 jam itu berlangsung tertutup. Kedatangan ketiga tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi ini diterima langsung sejumlah pimpinan Komnas HAM. Bersama tim kuasa hukumnya, Roy Suryo CS menyampaikan dugaan pelanggaran HAM berupa diskriminasi dan kriminalisasi selama proses hukum yang dijalani dalam kasus dugaan ijazah palsu. Pihak Roy juga mengklaim tak diberi ruang untuk menghadirkan saksi dan ahli. Selain itu mereka juga menilai perkara ijazah palsu ini melanggar prosedur. Kalau ini bukan bukti, yang termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat. Ya. Dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya, kalau kami itu ketika melakukan penelitian, itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu, selaku saksi, ya, selaku ahli. Dan saksi atau ahli itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, itu memang tidak boleh tersangkakan gitu, apalagi dilakukan. Untuk membahas adanya dugaan kriminalisasi dalam proses hukum kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, saat ini kita langsung bergabung dengan Rismon Sianipar yang merupakan salah satu tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi melalui sambungan Zoom, dan di studio juga sudah hadir Maria Semar selaku Ketua Umum Rampai Nusantara. Selamat malam Bung Rismon juga Bung Semar. Malam Rizka. Selamat malam Mbak. Selamat malam Bang. Halo. Semar. Halo, Bang Rismon. Saya ke Bang Rismon dulu. Jadi sebenarnya yang dianggap pelanggar HAM yang dianggap oleh Bung Rismon, Bung Roy juga Dr. Tifa itu apa sih? Ya, sebelum ke situ ya kami perlu jelaskan tadi ada informasi sangat penting dari Ketua Komnas HAM saat ini Ibu Anis Hidayah ya. Yang mengatakan bahwa pada 2 gelar perkara khusus, yang pertama dilakukan di Mabes Polri maupun yang kedua di Polda Metro Jaya, mereka tidak hadir. Jadi keterlibatan mereka pada 2 gelar perkara khusus itu tidak ada sama sekali. Jadi mencatut ya baik Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya itu mencatut sengaja nama Komnas HAM seolah-olah hak-hak asasi kami sebagai peneliti itu sudah terpenuhi pada 2 gelar perkara khusus tersebut. Ini info yang sangat menyakitkan hati kami, ya. Bagaimana kepolisian, Mabes Polri dan Polda Metro Jaya sengaja mencatut nama Komnas HAM, padahal mereka tidak hadir. Itu info A1 langsung dari Ibu Anis Hidayah ya sebagai Ketua Komnas HAM. Yang kedua, apa yang kami laporkan adalah bagaimana relasi kuasa yang terjadi pada pertemuan ya Bang Egy Sujana pada 8 Januari di Solo. Itu bisa Pak Jokowi sebagai pelapor memerintahkan kepolisian ya dalam hal ini di Reskrimum Polda Metro Jaya langsung ada di sana, yaitu Kombes Iman Imanuddin dan orang yang memeriksa kami, yaitu Kepala Unit Kamnek 5, Ibtu Rosadi ada di sana. Langsung diperintah-perintah seperti itu.
Terus di mana? Ini kan penyidikan ini sangat bias. Joko Widodo sebagai pelapor itu masih punya kendali penuh pada kepolisian. Inilah makanya kami ingin mengajukan ya bahwa ya hasil forensik Polri layak diragukan. Layak, sangat layak diragukan karena relasi kuasa tersebut. Ya, oleh karena itu kami ingin lab for luar negeri agar tidak bisa diintervensi. Ada di Singapura, ada di Jepang, ada di Korea Selatan, ada di Australia. Jadi Anda maupun meragukan di hasil Amerika. dari lapor Polri tadi menganggap kalau Bung Rismon ada relasi kuasa, termasuk juga ada temuan kalau dari informasi yang didapatkan Bung Rismon tidak ada Komnas HAM pada saat gelar perkara khusus. Silakan Bung Semar. Ya, pertama saya mau respon begini ya, kalau dianggap Pak Jokowi itu memiliki kendali terhadap kepolisian, mungkin Bang Rismon dan kawan-kawan nggak cuma belakangan ini jadi tersangka, dari awal juga sudah bisa jadi tersangka. Dan sekarang juga udah dilakukan penahanan ya. Karena memang kita lihat sejak awal kan on the track ya, kepolisian sudah cukup profesional dan proporsional dalam menangani perkara ini yang sudah menjadi perhatian publik. Jadi kan sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Bang Rismon itu mencoba untuk melakukan perjuangan membela dirinya ke Komnas HAM dan lain sebagainya, silakan saja, itu haknya ya. Tapi kan sejak awal kita semua tahu, sejak awal justru yang menantang-nantang itu kan Rosuryo dan kawan-kawan untuk dibawa ke proses hukum, untuk dilaporkan dan lain sebagainya. Itu jejak digital yang tidak bisa dihapus. Nah, ketika sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi dan akhirnya berproses, sekarang membangun narasi, orang menyampaikan kritik, orang melakukan penelitian, kok dikriminalisasi. Nah, ini yang menurut saya memang akhirnya mungkin Rosuryo dan kawan-kawan tidak menduga bahwa proses hukum itu bisa berlanjut seperti saat ini, yang akhirnya memang kasusnya sudah pelimpahan ke kejaksaan, bahkan sudah ada perpecahan juga di antara 8 tersangka ini ketika Bang Egy mengajukan restoratif justice dan keluar SP3. Berarti kan sudah tidak solid. Dugaan kita selama ini bahwa kapalnya sudah oleng, udah betul-betul oleng dan mungkin sebentar lagi karam. Nah, tinggal lagi sekarang bagaimana orang-orang yang memang masih mendapatkan ancaman hukuman pidana ketika ini berproses secara pengadilan, itu kan ingin coba untuk membela dirinya, dan silakan saja. Tapi jangan juga ketika polisi tidak melakukan penahanan ketika diperiksa dulu, Bang Rismon dan kawan-kawan menyatakan provisi sangat baik, sangat profesional dan lain sebagainya. Sekarang ketika tidak menguntungkan, menganggap polisi dikooptasi, polisi itu masih pengaruh Pak Jokowi. Ini yang menurut saya narasi-narasi yang dibangun, narasi-narasi yang sesat ke publik, dan sebenarnya akhirnya mengganggu juga gitu ya kondusivitas yang secara akal sehat itu sudah tidak masuk akal ya. Bung Rismon tadi meragukan adanya relasi kuasa dalam proses restoratif justice-nya Bang Egy dan juga Bang Damai. Tapi untuk kasus yang klaster Anda yang dilimpahkan ke kejaksaan, Anda melihat prosesnya sudah sesuai dengan jalurnya, sudah on the track atau tidak? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam kita bahas. Masih bergabung Rizwan Sianipar, salah satu tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, dan juga Mardiansyah Semar selaku Ketua Umum Rampai Nusantara. Bung Rizwan, kalau dalam kasus Anda yang masih bergulir sekarang di kejaksaan, itu sudah sesuai dengan hak asasi belum? Iya, itu juga yang bagian dari yang kami laporkan tadi ke Komnas HAM, bahwa ya bagi kami pelimpahan berkas ke kejaksaan itu terlalu prematur karena sempat Polda Metro Jaya menjanjikan kepada kami bahwa ahli kami dan saksi ada charge kami itu diperiksa dulu, begitu loh. Karena kita pertanyakan bagaimana mungkin ini terkait dengan manipulasi digital yang dituduhkan kepada kami, itu kan dituduhkan hanya karena 5 ahli yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Sementara kami juga memiliki 5 ahli untuk men-challenge itu. Ya, seperti Profesor Dr. Tono Saksono, seperti Profesor Henry Subiakto, Dr. Rido Ramdhani, belum juga dengan Dr. Leoni dan lainnya. Jadi perlu harusnya Polda Metro Jaya melengkapi itu dulu, mendengarkan ahli dari kami, bukan hanya sepihak 5 ahli forensik digital yang memvonis kami memanipulasi dan menuduh kami
dengan sangkaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE tanpa mendengar ahli dari kami dan secara prematur dan tanpa dasar ya di Reskrimum Polda Metro Jaya ya Kombes Imanuddin menuduh buku Jokowi's White Paper itu tidak ilmiah. Apa dasarnya? Gitu loh. Yang kedua ya. Ya, Bung Risman, silakan. Ya, yang kedua bagaimana mungkin ya itu langsung diberikan setelah itu hanya beberapa hari setelah Bang Egy Sujana itu mendapatkan restu untuk RJ dari Pak Joko Widodo. Ini kan sangat dekat, korelasi antar relasi kuasa itu kan sangat tercium di sini. Oke. Ya. Jadi itu yang mau kami sampaikan. Iya, tadi timeline itu dianggap semakin menguatkan adanya relasi kuasa dan dianggap tidak diberikan kesempatan yang setara untuk Bung Roy Suryo CS. Enggak lah, sejak awal juga kan menurut saya ya sudah cukup diberi ruang lah buat Roy Suryo dan kawan-kawan dalam proses hukum yang kemarin. Apa bandingannya bahwa itu memang sudah fair dilakukan? Ya sekarang begini, ini kan kasus yang sangat sederhana sebenarnya. Kasus ketika dituding oleh Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Bang Rismon bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, itu lalu dilaporkan oleh Pak Jokowi karena merasa bahwa itu tidak benar, itu fitnah. Ijazah Pak Jokowi asli. Dan itu yang akhirnya dilaporkan secara hukum. Nah ini soal yang sangat sederhana sekali, apalagi alat ujinya Roy Suryo dan kawan-kawan, Bang Rismon itu alat ujinya bukan ijazah langsung Pak Jokowi, ijazah yang diambil dari medsos, gitu loh. Udah jelas itu ijazah fotokopian, ijazah yang dikopi, diteliti, itu kan sudah masuk unsur pidananya. Kalau kita bicara soal tindak pidana, selesai situ. Tapi karena memang ini terlalu banyak ya drama-dramanya, terlalu bising, terlalu gaduh, sehingga akhirnya polisi melihat bahwa ini perlu didudukan sebaik-baiknya kasus ini. Dan itu dilakukan. Misalnya ada beberapa yang diminta sama Roy Suryo dan kawan-kawan kan juga diakomodir, kan begitu ya. Misalnya apa? Gelar perkara khusus dan lain-lain itu kan juga diakomodir. Nah ini yang menurut saya ketika tidak menguntungkan akhirnya menuding-nuding polisi tidak profesional, ada relasi kuasa. Pak Jokowi kalau memang dianggap punya kekuasaan penuh terhadap kepolisian pada saat ini yang beliau sudah pensiun ya, sudah tidak lagi menjabat, mungkin itu bisa dibuktikan bahwa tersangkanya nggak baru kemarin dari awal. Pilih-pilih Bang Risman kalau ada yang dianggap tidak menguntungkan, dianggapnya itu nggak fair, seperti yang ditudingkan oleh Bung Semar tadi. Ya, saya mau menanggapi ya bahwa ini kasus ringan, kasus sepele, ini kasus susah, kasus rumit. Kenapa? Bagaimana ya? Kenapa? Manipulasi digital itu kan harus ditentukan, dibuat secara spesifik mana yang kami manipulasi, bagaimana metode kami disebutkan itu manipulasi. Ini kan perlu pandangan dua ahli ya, baik dari pihak Pak Jokowi atau pihak Polri maupun pihak kami. Ini bukan masalah sepele, Bang Semar. Ya, Anda mungkin nggak paham bidang ini. Bagaimana nggak sepele? Kalian mengklaim bahwa melakukan penelitian secara ilmiah, tapi alat ujinya aja, alat uji bukan milik Pak Jokowi. Bukan ijazah yang memang dipegang Pak Jokowi, tapi dari medsos. Dari mana, akal sehat mana yang bisa meyakini bahwa itu ilmiah, Bang? Dari mana, Bang? Oke, coba, Bang Risman dilanjutkan, Bang Risman. Bagaimana Abang bilang ini nggak sepele gitu loh? Kalau alat uji Abang itu ijazahnya Pak Jokowi ya diizinkan untuk diteliti dan akhirnya hasilnya itu memang dicurigai itu palsu, itu boleh Abang bicara palsu. Dijawab dulu Bang Risman, silakan. Ini fotokopian yang Abang jadi alat uji. Silakan Bang Risman, dijawab. Gitu loh. Ya, ini karena di studio jadi gampang memotongnya ya. Silakan, jadi begini ya, Anda kan nggak paham bidang digital image processing. Yang kami ajukan adalah ahli-ahli di bidang itu. Apakah di dalam video-video YouTube saya maupun di yang tertulis, mau ahli apapun Bang, alat ujinya harus benar gitu loh. Itu tidak ilmiah dan mana yang salah. Dan ahli-ahli kami akan membantah itu. Oleh karena itu, ini sepihak dituduhkan kepada kami melakukan manipulasi digital. Karena hanya mendengar pihak yang menyatakan kami memanipulasi. Sementara pihak yang mengatakan kami melakukan dengan metode ilmiah yang sangat baku dalam digital image processing, itu tidak didengarkan. Begitu loh. Di situ pentingnya. Yang kedua, ya, masalah perpecahan. Siapa bilang pecah? Justru Pak Jokowi memecah. Sebelumnya mengatakan bahwa ini akan
secara bermartabat diselesaikan di persidangan. Tetapi kenapa itu diberikan restoratif justice dan SP3 hanya 2 orang? Itu kan sengaja pemecahan belahan itu. Ya karena itu mengajukan Bang, restoratif justice itu kesepakatan dua pihak gitu loh. Yang ketiga, kenapa sekarang ya beberapa atau sejumlah yang relawan Jokowi atau pro Jokowi itu menggoda ya, secara verbal untuk kami melakukan hal yang sama. Nggak usah Bang, nggak usah Bang, di pengadilan aja, nggak usah tergoda Bang. Di pengadilan. Iyalah, nggak usah lah. Kita pengen juga ngeliat Abang ditahan sama Resuryo dan kawan-kawan itu. Lanjutkan lu Bung Rismon. Memang ada ajakan, memang ada godaan untuk Bung Rismon damai. Abang jauh lebih nggak ilmiah, Abang tuh tong kosong nyari bunyinya. Terlalu berisik tapi nggak ada isi Bang. Saya bicara tentang ilmiah gitu. Ilmiah apa? Alat uji Abang fotokopian kok ilmiah? Dari mana akal sehatnya? Alat ujinya bukan ijazah Pak Jokowi, Abang klaim itu palsu. Dari mana ilmiahnya Bang? Dari mana? Dari uploadan Abang ambil gitu loh. Tapi Abang sudah berani melakukan statement ke publik bahwa itu palsu ilmiah. Dari mana? Rasionalitas kita keganggu dengan Abang mengklaim penelitian ilmiah. Dari mana itu? Kalau dari Bung kecuali ijazah Pak Jokowi jadi dasar Abang teliti. Bung Semar bilang ini nggak ilmiah, tapi kalau dari Bung Rismon ini menganggap harus dibuktikan karena batu ujinya ilmiah. Terakhir Bung Rismon, artinya apakah kalau dari pihak Anda tapi nggak ada isi? Bung Semar, dari Bung Rismon, apakah tetap akan lanjut ke pengadilan? Pengadilan lah kalau berani. Ini siapa ya menuduh saya tanpa isi ya? Iya. Anda pernah nulis jurnal nggak? Nulis saya. Nah, karyamu apa? Oke, baik. Jangan dengan enteng Anda menuduh-nuduh. Tong kosong nyari bunyinya Bang. Abang terlalu berisik, tapi mengklaim diri Abang peneliti ilmiah dan sebagainya. Alat uji Abang aja nggak benar. Sekarang gitu loh. Jadi jangan juga Abang seakan-akan besar sendiri gitu loh. Abang juga siapa memang? Sekarang saling tuding di sini pasti nggak akan selesai juga. Tapi tadi ditegaskan oleh Bung Rismon tidak ada damai, tapi akan lanjut ke pengadilan. Lanjut pengadilan gitu loh, dan bersiap diri. Kalau nanti divonis, jangan lagi menuding adanya dipengaruhi pengadilan segala macam. Sudah lah. Dari awal kan gagal berproses hukum, berproses secara hukum gitu loh. Nanti kalau divonis di pengadilan harus juga diterima gitu loh. Langsung saja nanti kita akan lihat jadi proses hukumnya masih berlangsung gitu loh. Kita sama-sama hormati proses hukum yang sekarang berlangsung. Terima kasih Bung Rismon, terima kasih juga Bung Semar. Sampai jumpa lagi, kita lihat perkembangan kasusnya. Berikutnya saudara, para petugas dari unit darurat militer Spanyol menggunakan alat berat untuk memindahkan gerbong dari 2 kereta yang bertabrakan di kota Adamus akhir pekan lalu. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Pisang. Saudara, para petugas dari unit darurat militer Spanyol menggunakan alat berat untuk memindahkan gerbong dari 2 kereta yang bertabrakan di kota Adamus akhir pekan lalu. Menggunakan derek besar, salah satu gerbong kereta diangkat untuk memudahkan akses petugas darurat bekerja. Sebuah kereta cepat tergelincir pada hari Minggu lalu. Bagian belakang kereta yang tergelincir ini kemudian ditabrak kereta cepat lain. Sedikitnya 42 orang tewas dalam kecelakaan ini, sementara 150 lainnya terluka. Saudara, kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Sapa Indonesia Malam akan kembali besok. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh